Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kuliah duha Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memuja dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan fakta yang kita terima, yang tidak bisa kita pungkiri. Hari ini kita diberinya kesehatan. Kesehatan yang utuh, kesehatan akal dan juga kesehatan mental. Kesehatan jasmani juga kesehatan rohani. Kesehatan badan juga kesehatan jiwa. Ketika kita mendapatkan nikmat yang utuh ini, baru kita bisa merasakan kebahagiaan. Tidak berarti bagi kita punya fisik yang sehat, tapi jiwa dan mental kita sakit. Sebaliknya, mental dan jiwa kita sehat, tapi kaki kita lumpuh, tangan kita lumpuh, pendengaran dan penglihatan kita tidak berfungsi. Lalu bagaimana kita akan merasakan kebahagiaan? Maka ketika nikmat kesehatan yang utuh ini Allah berikan, betapa kita durhakanya kalau kemudian tidak berterima kasih kepada yang memberinya. Kemudian marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat-ingat dan kita telusuri sejarah bagaimana keadaan manusia ketika itu sebelum dihadirkannya baginda Rasulullah Muhammadin SAW. Konon katanya dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan sesat sesungguhnya. Maka ketika kita memikirkan apa yang dilakukan oleh beliau yang menyelamatkan manusia dari kesesatan tersebut, betapa durhakanya juga kita kalau kemudian kita tidak mengenang dan mengingat jasa beliau. Maka sesungguhnya bersolawat itu baru sebagian kecil untuk memotivasi kita agar kita mengingat beliau lebih utuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di awal tahun 3 Januari 2021. Kita diingatkan oleh Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Seperti Rasul-Rasul yang terdahulu. Apakah ketika Rasulullah Muhammadin SAW wafat, kemudian kalian akan kembali ke belakang? Ini pertanyaan menarik. Kalau sudah Nabi SAW wafat, apakah kalian akan kembali seperti sebelum Nabi diutus? Ini kan pertanyaan menarik dari Allah. Maka bagi orang-orang yang cinta dan setia kepada beliau, sekalipun beliau sudah wafat dan aku tidak hidup pada masa beliau, aku akan mencintai beliau, bahkan lebih mencintai
dibanding dengan orang-orang yang pernah hidup bersama beliau. Karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah SAW, nanti pada hari akhirat, siapakah yang akan engkau lebih cintai daripada kami? Yang akan kami cintai, yang akan aku cintai lebih dari kalian adalah orang-orang yang hidup tidak pada masaku, mereka tidak melihat aku, mereka tidak mendengar apa yang aku sampaikan, tapi mereka mencintai aku. Itulah cinta yang tulus. Kalau kita sadar bahwa kemarin kita mengakhiri 2020 dengan buruk, maka di awal tahun ini kita harus memulai dengan bertobat kepada Allah. Kan begitu. Karena orang Islam itu harus berada pada tradisi ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada dan ikuti setiap keburukanmu dengan kebaikan. Kalau kita sadar bahwa 2020 kemarin kita buruk, mari kita sadar dan menutupinya sejak dari awal tahun baru ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena orang yang mau bertobat itu berangkat dari sebuah kesadaran. Nah, jadi orang sadar inilah yang susah. Dirinya salah tapi tidak sadar bahwa dirinya salah. Ada kecenderungan manusia salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Kalau bisa menyembunyikan kesalahan. Kalau dengan sesama manusia mungkin masih bisa lah kita lakukan itu. Tapi masa Allah mau kita bohongi? Ingat Bapak Ibu, tidak ada kepastian kecuali kepastian itu milik dan datang dari Allah. Maka sesuatu yang pasti itu harus bersumber dari Allah. Seorang ustadz bertanya kepada seorang pendeta, Pak Pendeta, kok antum, kamu bersama jemaat tidak memeriahkan tahun baru? Lalu pendeta menjawab, cukuplah saya bersama jemaat melakukan misa malam kudus karena tahun baru kami sudah dirayakan orang Islam. Ini anekdot menarik. Seharusnya kan yang merayakan mereka, karena sudah ada yang merayakan, sudah ada yang membesarkan. Udahlah, terima kasih kepada umat Islam yang sudah membesarkan dan memeriahkan tahun baru kami. Wah, katek malu ini orang Islam jadinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita. Sesungguhnya dunia ini dihuni oleh 3 kelompok manusia. Kata beliau. Jadi ada 3 kelompok manusia yang menghuni dunia ini. Inna dunya salah satu ajza. Dunia ini dihuni oleh 3 golongan manusia. Juz'un lil mu'minin wa juz'un lil munafikin wa juz'un lil kafirin. Ada kelompok yang beriman, ada kelompok munafik, ada kelompok kafir. Ini yang bilang baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang-orang yang beriman menjadikan dunia ini untuk mengumpulkan bekal akhirat. Ini orang yang beriman. Apakah faktanya demikian? Apakah ada kelompok yang senang ke masjid, senang berbuat baik, senang berinfak, senang bersedekah, senang menolong? Ini kelompok pertama. Jadi orang-orang yang beriman, mereka menjadikan kehidupan dunia ini tempat untuk mengumpulkan bekal. Bekal apa? Bekal hari akhirat. Bisa jadi kita hidup 73 tahun. Bisa jadi kita hidup 63 tahun. Bisa jadi kita hidup 50 tahun.
orang-orang yang beriman, mereka kumpulkan bekal, sebanyak-banyak bekal untuk kemana? Untuk akhirat. Itulah sebabnya beliau melengkapi pesan ini dengan innad dunya mazra'atil akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah kebun untuk hari akhirat. Kebun itu mesti digarap. Kenapa seorang petani menggarap kebunnya? Karena dia ingin memanen hasil perkebunannya. Jika kita ingin memanen kehidupan akhirat kita, maka mesti kita menanam di dunia. Maka mengumpulkan bekal bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kelompok dan golongan kedua, juzhun lil munafiqin. Kelompok munafik yang kedua, kerjanya apa? Ngejar keindahan, ngejar kesenangan. Di Sumatera Barat ada air terjun indah. Di Tanjung Enim ada air terjun bagus. Di Lampung Selatan dikejarnya. Di mana-mana ada keindahan, dikejarnya. Pecinta keindahan. Ada orang yang setiap tahun itu bongkar rumah. Tahun 2018 kemarin rumahnya model Prancis. 2019 dibongkar lagi, diganti model Itali. Kemudian yang ketiga, juz'ul lil kafirin. Komunitas kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang kafir. Kata beliau, kelompok orang kafir ini menjadikan dunia untuk memuaskan hawa nafsu. Yang menempatkan kriteria ini Allah dan Rasulnya. Ketika seorang sejarawan namanya Michael Hart meneliti tentang Islam, orang Islam di Indonesia, itu dibagi menjadi 3 kelompok. Islam abangan, Islam priayi, Islam garis lurus. Ini peneliti. Islam abangan itu ya KTP itu. Islam tapi kelakuannya tidak Islam. Kemudian Islam priayi. Kalangan priayi. Kemudian Islam garis lurus. Kenapa kita tidak marah dengan Michael Hart, dengan peneliti itu? Sama dengan ketika Michael Hart meneliti tentang 100 tokoh besar dunia yang paling berpengaruh, itu siapa? Dia katakan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang lahir di Makkah, itulah tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di muka bumi. Kenapa kita tidak marah dengan Michael Hart? Jadi Bapak Ibu, jadi ingat, dunia ini dihuni oleh 3 kelompok tadi. Nah kita mau pilih yang kelompok mana?